rasa berduka. Biku, pada waktu yang lampau, seekor Raja Wali secara mendadak menukik turun ke bawah dan kemudian menangkap seekor burung puyuh. Kemudian, pada saat burung puyuh ini dibawa oleh burung Raja Wali tersebut, ia berduka dan kemudian mengucapkan kepada dirinya sendiri, kita merupakan atau dalam kondisi yang tidak beruntung, memiliki kebajikan yang sedikit. Kita tinggal jauh dari tempat kita sendiri dan pergi ke tempat di mana yang lain tinggal. Jika kita tinggal di tempat kediaman kita sendiri hari ini, maka dan bertinggal di tempat di mana seharusnya kita tinggal, maka burung Raja Wali tidak akan mampu memiliki kesempatan menangkapku dalam suatu perkelahian. Tetapi, apakah yang disebut sebagai tempat kediamanmu sendiri, burung puyuh? Apakah yang disebut sebagai tempat di mana engkau tinggal? Tempat di mana padi dipajak dan ditutupi oleh tanah yang kering. Itu adalah kediamanku. How did the hawk say? Then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, released the quail, saying, "Go now, quail, but even there you won't escape me." Kemudian, bagaimana burung Raja Wali ini menjawab balik? Kemudian burung Raja Wali ini dengan penuh percaya diri, percaya terhadap kekuatannya sendiri, memiliki keyakinan kepada dirinya sendiri, keyakinan terhadap kekuatannya tersebut, maka burung Raja Wali ini kemudian melepaskan burung puyuh itu dengan mengucapkan kata-kata demikian. Pergilah burung puyuh. Walaupun engkau pergi, engkau tidak akan mampu melepaskan diri dari cengkeramanku. How did the quail address the hawk? Then Riku, the quail, went to a freshly plowed field covered with a cloud of snow, having climbed upon a large cloud. He stood there and addressed the hawk. "Come get me now, hawk. Come get me now, hawk." Then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, hauled up both her wings and suddenly swooped down on the quail. Dan bagaimanakah burung puyuh ini kemudian berkata kepada burung Raja Wali tadi? Kemudian Biku, burung puyuh ini kemudian pergi ke tempat di mana tanah baru habis dibajak, ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah yang keras. Setelah burung puyuh ini tinggal di atas tanah yang keras tadi, bongkahan tanah yang keras tadi, ia berdiri di atasnya dan kemudian ia berkata kepada burung Raja Wali tadi, "Datanglah kepadaku sekarang, burung Raja Wali. Datanglah kepadaku sekarang, burung Raja Wali." Ketika burung Raja Wali ini dengan penuh kepercayaan diri, percaya kepada kekuatannya sendiri, kemudian beliau menangkupkan sayapnya dan secara mendadak menukik ke bawah ke arah burung puyuh tadi. How did the quail do? What happened to the hawk? But when the quail knew that hawk has come close, he slipped inside that cloud, and the hawk shut down her breast right on the spot.
So it is bhikkhus when one strays outside of one's own resort into the domain of others. Kemudian, apakah yang dilakukan oleh burung puyuh itu? Apakah yang kemudian terjadi kepada burung Raja Wali tadi? Kemudian, ketika burung puyuh ini tahu bahwa burung Raja Wali ini telah semakin dekat, burung puyuh ini kemudian masuk menyelinap di antara bongkahan tanah yang keras. Dan karenanya, maka burung Raja Wali ini, karena benturan, jantungnya menjadi hancur. Dengan demikian jugalah biku, ketika seseorang jauh dari tempat di mana dia biasa tinggal, masuk ke kediaman yang lainnya. What is now a bhikkhu's or a yogi's own resort but the domain of others? Therefore, bhikkhus do not stray outside of your own resort into the domain of others. Mara will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them in what is not a bhikkhu's or a yogi's own resort, but the domain of others. It is 5 courts of sensual pleasure. What 5? Forms organizable by the eye that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Sounds organizable by the ear that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensual, enticing, tantalizing. Odors organizable by the nose that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Tastes organizable by the tongue that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Tactile objects organizable by the body that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. These are the 5 chords of sensual pleasure. This is what is not a bhikkhu or a yogi's own resort, but the domain of others. Apakah biku atau yogi yang disebut sebagai tempatnya sendiri dan bukanlah tempat atau bagian dari yang lainnya? Oleh karena itu, biku, janganlah pergi keluar dari tempat kediamanmu dan masuk ke kediaman yang lain. Mara akan memiliki kesempatan pada mereka yang berkelana di luar tempat tinggalnya masuk kepada kediaman yang lain. Mara akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Dan apakah biku atau yogi yang disebut sebagai tempat kediamannya sendiri, bukan tempat kediaman yang lain? 5 macam kesenangan indria. Apakah kelima macam itu? Bentuk yang dikenali oleh mata, yang diinginkan, yang indah, yang sesuai, yang menyenangkan, yang menggoda, yang memikat. Suara yang dikenali oleh telinga, yang diinginkan, yang indah, yang sesuai, yang menyenangkan, yang menggoda,
yang memikat. Bau-bauan yang dikenali oleh hidung, yang diinginkan, yang indah atau yang disukai, yang sesuai, yang menyenangkan, yang menggoda, yang memikat. Rasa yang dikenali oleh lidah, yang diinginkan, yang disukai, yang sesuai, yang menyenangkan, yang menggoda, yang memikat. Sentuhan-sentuhan objek yang dikenali oleh tubuh, yang diinginkan, yang disukai, yang sesuai, yang menyenangkan, yang menggoda, yang memikat. Ini adalah 5 macam kesenangan indera yang seharusnya seorang biku atau yogi tidak seharusnya pergi berkelana keluar, masuk ke kediaman yang lain. What is a bhikkhu's or a yogi's resort? His own ancestral domain. Move in your own resort, bhikkhus, in your own ancestral domain. Mara will not gain access to those who move in their own resort, in their own ancestral domain. Mara will not get a hold on them. In what is a bhikkhu's or a yogi's resort? His own ancestral domain. It is the full establishment of mindfulness. What for? Here, bhikkhus, a bhikkhu or a yogi dwells contemplating the body, in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to one. He dwells contemplating, feeling, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating, mind and the mind, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is a bhikkhu's or a yogi's resort, his own ancestral domain. Apakah yang disebut sebagai tempat kediaman bhikkhus atau yogi? Yang disebut sebagai tempat di mana biasa tinggal. Apakah yang disebut sebagai tempat di mana seorang bhikkhu tinggal? Di mana ia biasa tinggal, merupakan bagian dari leluhur. Adalah 4 landasan perhatian penuh. Apakah keempat itu? Di sini, bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam, melakukan pengamatan pada tubuh, di dalam tubuh, dengan bersemangat, dengan memahami pemahaman atau memiliki pemahaman yang jelas, penuh perhatian, telah menyingkirkan ketamakan dan ketidaksenangan yang berkaitan dengan 5 gugus keinginan atau 5 gugus kemelekatan. Ia tinggal merenungkan atau melakukan pengamatan perasaan di dalam perasaan dengan bersemangat, dengan pemahaman yang jelas, pengertian yang jelas, penuh perhatian,
menghilangkan ketamakan dan ketidaksenangan yang berkaitan dengan 5 gugus kemelekatan. Ia tinggal di dalam batin, mengamati batin di dalam batin, dengan bersemangat, dengan pemahaman, pengertian yang jelas, dengan penuh perhatian, menyingkirkan ketamakan dan ketidaksenangan yang berkaitan dengan 5 gugus kemelekatan. Ia berdiam di dalam, ia tinggal berdiam di dalam mengamati fenomena di dalam fenomena dengan penuh semangat, dengan pengertian, pemahaman yang jelas, dengan penuh perhatian, telah menyingkirkan ketamakan dan ketidaksenangan yang berkaitan dengan 5 gugus keinginan. Inilah biku yang merupakan tempat tinggal biku, tempat di mana ia biasa tinggal, di mana leluhur-leluhurnya tinggal. What is establishing mindfulness by way of contemplation of the body? A monk or a yogi, when he walks, is aware I am walking. So the meditator who is going to be in area, when he walks, noting either walking, or lifting, moving forward, putting down. As he so walks, mindfulness arises whenever he notes. As does knowledge that recognizes the object noted. You know how the intention to walk, the material form of walking, in the awareness arise and pass away. The mindfulness and the knowledge that arise whenever you note constitute establishing mindfulness by way of contemplation of the body, kaya nupassana. Apakah yang disebut membangun perhatian penuh dengan cara melakukan pengamatan terhadap tubuh? Seorang biku ketika ia berjalan, ia sadar, saya berjalan. Demikian juga dengan seorang meditator yang akan menjadi seorang Arya. Ketika ia berjalan mencatat. Salah satu dari berjalan, atau angkat, maju, taruh. Ketika ia berjalan dengan cara demikian, penuh perhatian terhadap apapun yang muncul, ia mencatat. Maka dengan demikian, pengetahuan yang mengenali objek itu pun tercatat. Anda mengetahui bagaimana keinginan untuk berjalan. Bentuk tubuh Anda ketika berjalan. Dan kesadaran yang muncul dan kemudian lenyap. Perhatian penuh dan pengetahuan yang muncul pada saat kapanpun Anda melakukan pencatatan merupakan bagian dari terbangunnya perhatian penuh dengan melakukan pengamatan terhadap tubuh. What is establishing mindfulness by way of contemplation of feelings, Vedananupassana? He is aware, I am feeling a playful feeling. When he feels a playful feeling, Dukkham wa uranang uriya mano dukkham uranang uriya miti bhajanati. The meditator notes hot, or pain, whenever there arises hotness and pain, that he is mindful and he knows how feelings arise and then pass away. This is establishing mindfulness by way of contemplation of feelings, Vedananupassana.
Apakah yang disebut dengan membangun perhatian penuh dengan pengamatan terhadap perasaan atau wedana nupassana? Ia sadar, saya merasakan rasa sakit. Ketika ia merasakan rasa sakit tersebut, seorang meditator mencatat panas, panas, atau sakit, sakit, kapanpun pada saat rasa sakit atau rasa panas ini muncul. Dengan demikian, maka ia akan penuh perhatian dan ia akan mengetahui bagaimana perasaan ini muncul dan kemudian tenggelam. Dukang wa wedanang wa wedayamano wedanamiti pajanati. Dengan cara membangun perhatian penuh dengan cara pengamatan terhadap atau pengamatan terhadap perasaan wedana nupassana. We finished Kayanupassana Satipatthana and Vedananupassana Satipatthana. Now we will continue about Chittanupassana Satipatthana and Dhammanupassana Satipatthana. What is establishing mindfulness by way of contemplation of the mind? And Chittanupassana Satipatthana Saragam va Chittan Saragam Chittan Janati. He is aware of a passionate mind that it is passionate. Every time such a thought or idea arises, the meditator knows, linking, lighting. He is thus mindful and knows how they arise and pass away. This is establishing mindfulness by way of contemplation of mind. Citta Nupassana Satipatthana. Saya telah memberikan kepada Anda semua Kaya Nupassana Satipatthana dan Vedana Nupassana Satipatthana. Selanjutnya ada dua yang lain, yaitu Citta Nupassana Satipatthana dan Dhamma Nupassana Satipatthana. Apakah yang disebut dengan membangun perhatian penuh dengan cara pengamatan terhadap batin atau Citta Nupassana Satipatthana? Saragam wa cittang wa saragam cittanti pajanati. Ia sadar akan batin yang bergairah atau bernafsu, yang merupakan keambisi yang bergairah atau bernafsu. Setiap saat ketika kondisi batin atau pikiran semacam ini muncul, maka seorang meditator akan mencatat melekat, melekat atau senang-senang. Dengan demikian, ia akan penuh perhatian dan mengetahui bagaimana kondisi-kondisi tersebut muncul dan kemudian tenggelam. Inilah cara membangun perhatian penuh dengan cara melakukan pengamatan terhadap batin. Among 4 Satipatthana, we finished 3 Satipatthana. We will continue about the last Satipatthana, Dhammanupassana Satipatthana. The 4 Satipatthanas are yogi's own resort, yogi's own abstract domain. If we practice these 4 Satipatthana, Mara, we know gain access, and Mara, we know get a hold on them. Dari antara keempat Satipatthana tersebut, saya telah selesai menerangkan 3 Satipatthana yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, saya akan membicarakan yang terakhir dari Satipatthana, yaitu Dhammanupassana Satipatthana.
Keempat satipatthana ini merupakan tempat tinggal seorang yogi. Tempat di mana yogi biasa tinggal, di mana leluhur-leluhur tinggal. Jika kita berlatih 4 landasan perhatian penuh tersebut, 4 satipatthana tadi, maka Mara tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap kita. Mara tidak akan memiliki kesempatan untuk datang mencengkeram. What is establishing mindfulness by way of contemplation of the Dhamma objects, hindrances, and so on? Sandang wa ijadang kama chandang achime ijadang kama chandoti ajanadi. One who has existing in himself is sincere desire, is aware. There is in me is sincere desire. The meditator notes desire, delight, and so on. And is mindful and knows how dispositions like sincere desire arise and pass away. This is establishing mindfulness by way of contemplation of Dhamma objects, hindrances, and so on. Dhamma Nupassana Satipatthana. Apakah yang disebut dengan membangun perhatian penuh dengan cara melakukan perenungan, pengamatan terhadap objek-objek Dhamma, penghalang-penghalang batin, dan lain sebagainya? Ketika seseorang muncul di dalam dirinya keinginan-keinginan indriawi, ia sadar bahwa muncul ada di dalam dirinya keinginan-keinginan indriawi tersebut. Ketika melakukan meditator melakukan pencatatan ingin atau senang, dan seterusnya, penuh perhatian dan mengetahui bagaimana ciri-ciri atau karakter-karakter dari keinginan-keinginan indriawi itu muncul dan kemudian lenyap. Inilah yang disebut dengan membangun perhatian penuh dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek-objek Dhamma, penghalang-penghalang batin, dan seterusnya. How have your mind guarded by mindfulness? Like a gatekeeper at a mansion, you should have your mind guarded by mindfulness. This is very important. Try to figure out how many of your thoughts are guarded by mindfulness, say within an hour or even in entire day. If you find your mind totally unguarded for the whole day, try your best to have it guarded. If guarded only partially, then make effort to get it fully guarded. Without mindfulness, your mind is always exposed to all kinds of defilements, and you can by no means become a Sotapanna, Sagaragami, or Anagami, nor to mention Arahat. Accordingly, I have composed a verse as follows. Madhiciaro has composed a verse as follows. Be mindful of whatever manifested, be thus guarded by mindfulness at all times. Bagaimanakah batin Anda terjaga oleh perhatian penuh? Seperti seorang penjaga gerbang
dari suatu rumah yang mewah, Anda seharusnya memiliki di dalam batin Anda untuk selalu terjaga oleh perhatian penuh ini. Hal ini sangatlah penting. Cobalah untuk mencari cara seberapa banyak batin-batin Anda dijaga oleh perhatian penuh ini. Coba katakan di dalam waktu 1 jam atau dalam 1 hari. Jika Anda mengetahui bahwa batin Anda tidak terjaga sepenuhnya selama sehari penuh itu, maka cobalah semampu Anda untuk menjaganya. Jika Anda menjaganya hanya sebagian saja, maka cobalah membuat usaha untuk menjaganya sepenuh mungkin. Tanpa adanya perhatian penuh, maka batin Anda akan selalu terpapar ke segala macam kekotoran batin. Dan dengan demikian, maka Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sotapana, seorang sakadagami, atau seorang anagami. Bahkan, jangan sebut menjadi seorang arahat. Dengan demikian, maka Mahasi Sayadaw menyusun suatu kata seperti berikut. Cobalah untuk penuh perhatian terhadap apapun yang muncul. Dan dengan demikian akan selalu dilindungi, selalu dijaga oleh perhatian penuh setiap saat. Have you long been homeless in spiritual sin? In this past, the phrase, whatever manifested, advises you to be mindful of all the phenomena manifested every time you see, hear, smell, taste, touch, go, come, bench, stretch, think, analyze, feel numb, painful, sad, happy, and so on. Only then can you be considered to have your mind guarded by mindfulness. So, the more continuous the mindfulness, the better the concentration. In the better the concentration, the sharper the insights. This is the fact any dedicated meditator can attest to. Finally, you will become mindful of all the phenomena manifested without missing any of them. Such mindfulness is honored as a single God, a feature of the abode of Noble One, Arya Vasa. Seberapa lamakah Anda tidak berumah atau tidak memiliki rumah di dalam pengertian spiritual? Di dalam kata tadi, dalam satu kalimat yang mengatakan apapun yang muncul. Hal ini, kata-kata tersebut menasihatkan kepada Anda untuk penuh perhatian terhadap fenomena-fenomena apapun yang muncul. Setiap saat, pada saat Anda melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, pergi, datang, membungkukkan, merenggangkan tubuh Anda, berpikir, beranalisa, merasa kesemutan, merasa sakit, sedih, bahagia, dan sebagainya. Hanya dengan cara demikian, maka Anda dapat dipertimbangkan atau mempertimbangkan diri Anda untuk memiliki batin Anda terjaga oleh perhatian penuh tadi. Dengan demikian, semakin berkelanjutan perhatian penuh Anda, maka konsentrasi Anda pun akan menjadi semakin baik. Dan dengan menjadi semakin baiknya konsentrasi tersebut, maka perhatian penuh Anda pun akan menjadi tajam, menjadi meningkat. Ini adalah fakta, bukti yang didapatkan,
yang dapat dibuktikan oleh meditator-meditator yang berdedikasi. Pada akhirnya, jika Anda ingin untuk menjadi penuh perhatian terhadap fenomena-fenomena apapun yang muncul tanpa kehilangan satu pun di antara mereka, maka perhatian penuh semacam inilah yang akan disebut atau dihormati sebagai penjaga tunggal, yang merupakan salah satu ciri dari tempat tinggal para mulia atau Arya Wasa. So put all out effort in the development of mindfulness so that you can dwell in the Arya Wasa peacefully and gracefully. My devotee, you have long been homeless and superstitious sins, afflicted very badly with the dangers of wherefore rebirths throughout samsara. Now you are very fortunate to live during the Buddha's dispensation, so please do your best to live in the Arya Wasa, the abode noble one. Dengan demikian, berusahalah semaksimal mungkin. Kerahkanlah usaha Anda semaksimal mungkin untuk mengembangkan perhatian penuh Anda. Dan dengan demikian, Anda akan dapat tinggal di Arya Wasa, di kediaman para mulia dengan damai, dengan penuh hormat. Para pengikutku, saya mengatakan, Anda telah lama tidak berumah di dalam artian spiritual, dan dengan demikian menderita sangat buruk dalam bahaya lahir di kehidupan-kehidupan yang rendah selama dalam lingkaran roda samsara ini, lingkaran kelahiran dan kematian. Sekarang Anda sangatlah beruntung untuk dapat hidup di mana ajaran Sang Buddha ini masih berada, masih tetap tinggal di antara kita. Dengan demikian, cobalah untuk berusaha semaksimal Anda untuk tinggal di dalam Arya Wasa, kediaman para mulia. In ordinary person dwell in the noble abode. Here you may ask me, how can it be possible for us to dwell in the abode of noble one when we are still ordinary persons? Let me explain it with an analogy. There are many mansions and grand hotels that don't belong to you, but you can stay there as long as you can pay, like for a few days, months, or year. In the same way, you can stay in the abode of noble ones as long as you can pay. You have to pay in terms of faith, aspiration, and effort, sadha, chanda, and viriya. Here, faith is very important. You will put effort in something only when you have faith in its potential profit or benefit. Without faith, you will do nothing. You will reach nowhere. So, when you believe that the mindfulness, the important feature of the abode of noble ones, is greatly beneficial, you will put great effort in the development of it as instructed. Be mindful of whatever manifested.
Bagaimanakah atau dapatkah seorang awam tinggal di kediaman para mulia? Di sini Anda dapat bertanya kepada Shadow, apakah mungkin bagi kita untuk dapat tinggal di kediaman para mulia, sedangkan kita masihlah seorang umat awam? Shadow mencoba untuk menjelaskan dengan perumpamaan semacam ini. Ada banyak rumah dan juga hotel-hotel mewah yang tidak merupakan milik Anda. Tetapi Anda dapat tinggal di rumah mewah atau di hotel mewah tersebut selama Anda mampu membayar, baik itu selama beberapa hari, beberapa bulan, ataupun bahkan beberapa tahun. Dengan cara yang sama, Anda dapat tinggal di kediaman para mulia tersebut selama Anda mampu membayarnya. Anda dapat membayarnya dengan keyakinan, dengan aspirasi atau cita-cita dan usaha, atau dalam bahasa Pali disebut sebagai sada, canda, dan wirya. Di sini, keyakinan sangatlah penting. Anda akan mengerahkan usaha Anda melakukan sesuatu hanya jika Anda memiliki keyakinan terhadap potensi untuk memberikan Anda manfaat atau keuntungan. Tanpa adanya keyakinan, Anda tidak akan mampu melakukan apapun, tidak berkeinginan melakukan apapun. Anda tidak akan mencapai manapun. Dengan demikian, ketika Anda memiliki keyakinan bahwa perhatian penuh tersebut merupakan satu ciri yang penting dari kediaman para mulia itu dan sangatlah besar manfaatnya, maka Anda akan mengerahkan usaha yang luar biasa dalam pengembangan perhatian penuh tadi, sebagaimana yang diinstruksikan. Penuh perhatianlah terhadap apapun yang muncul. However, faith alone is not enough. It is also necessary to have the strong aspiration to attain Vipassana Jnana in Megaphala enlightenment in Nirvana. Last but not least, the relentless effort is also necessary. So, as long as you can weigh in terms of these three qualities, you can dwell in the abode of noble ones. Bagaimanapun juga, keyakinan satu ini tidaklah cukup. Sangatlah penting untuk memiliki aspirasi yang kuat, cita-cita yang kuat untuk mencapai Vipassana Jnana atau pandangan terang Vipassana dan mencapai pencerahan Maggaphala dan Nibbana. Dan pada akhirnya adalah usaha yang tidak kenal lelah. Usaha yang tidak kenal lelah juga diperlukan. Dengan demikian, selama Anda dapat membayar dalam artian ketiga macam kualitas tersebut, maka Anda akan mampu tinggal di kediaman para mulia. How long can you dwell in the abode of noble ones? So, if you have faith, aspiration, and effort, Sada, Chanda, and Viriya, you will seize every opportunity to develop mindfulness by noting, going, when going, bending, when bending, stretching, when stretching, seeing, when seeing, hearing, when hearing, and so on. Every moment of mindfulness means the moment you dwell in the abode of noble one.
Seberapa lama Anda dapat tinggal di kediaman para mulia tersebut? Jika Anda memiliki sada, canda, dan wirya, memiliki keyakinan, aspirasi atau cita-cita dan usaha, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap setiap kesempatan yang muncul dalam pengembangan perhatian penuh dengan melakukan pencatatan pergi ketika pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, membungkuk ketika membungkukkan tubuh, merenggang ketika merenggangkan, melihat ketika melihat, mendengar ketika mendengar, dan seterusnya. Setiap saat dari perhatian penuh ini adalah setiap saat Anda tinggal di kediaman para mulia. Dengan demikian, untuk penuh perhatian dari selama beberapa saat atau beberapa menit memiliki arti bahwa Anda berdiam di kediaman para mulia itu selama beberapa saat atau beberapa menit. So, to be mindful for a few moments or minutes means to dwell in the abode of noble ones for a few moments or minutes. The longer you are mindful, the longer you can dwell in the abode of noble ones. You don't need to pay even a single penny for that. In this sense, the practice of mindfulness can be compared to dwelling in a grand mansion free of charge. Dengan demikian, ketika Anda penuh perhatian selama beberapa saat, beberapa menit, memiliki arti bahwa Anda berdiam di kediaman para leluhur selama beberapa saat, beberapa menit. Semakin lama Anda dapat penuh perhatian, maka Anda akan semakin lama tinggal di kediaman para mulia tersebut. Anda tidak perlu membayar sepeser uang pun untuk dapat tinggal di kediaman para mulia tersebut. Dengan demikian, maka latihan dari perhatian penuh ini dapat diibaratkan atau dapat dibandingkan dengan berdiam di suatu rumah yang mewah, bebas dari biaya. Well, if you want to dwell peacefully and gracefully in the abode of noble ones, please just develop mindfulness. Or if you were fine to be homeless or to live in a lousy house or cottage, exposed to all kinds of danger, then you just spend your life without mindfulness as usual. It is up to you. Choice is yours. Mind, body. Jika Anda berkeinginan untuk tinggal dengan damai, tinggal dengan penuh hormat di dalam kediaman para mulia, maka Anda hanya memerlukan untuk mengembangkan perhatian penuh. Atau jika Anda merasa nyaman untuk tinggal tanpa rumah atau tinggal di tempat yang jelek, rumah yang jelek atau pondok yang jelek, terpapar oleh bahaya-bahaya yang muncul yang dapat datang. Jika Anda memilih untuk tinggal secara demikian, maka Anda hanya perlu untuk menghabiskan waktu Anda tanpa perlu penuh perhatian seperti yang disebutkan di atas. Semuanya bergantung kepada pilihan Anda sendiri, para pengikut Zero. What are necessary to dwell in the abode of noble ones
which is characterized by realization of nirvana and liberation from all kinds of suffering. Just as money is necessary to build a secular house, so also faith is necessary to build the noble abode. You need to have the faith that the practice of Ariyavasa grantees salvation from the world rebirths, the other dangers in the realm of rebirth, samsara. Only with such faith will you make ardent effort to build the noble abode. Apakah yang diperlukan untuk tinggal di kediaman para mulia? Karakteristik apakah yang apakah yang diperlukan untuk dapat tinggal di kediaman para mulia yang ditandai dengan realisasi nibbana dan pembebasan dari segala macam penderitaan? Seperti uang yang diperlukan untuk membangun rumah-rumah di dalam artian duniawi. Demikian juga dengan keyakinan. Keyakinan diperlukan untuk membangun kediaman para mulia tersebut. Anda perlu untuk memiliki keyakinan bahwa latihan dari Ariyavasa memiliki jaminan yang merupakan pembebasan dari kelahiran-kelahiran di alam-alam rendah dan juga bahaya-bahaya pada saat Anda pergi di dalam lingkaran lahiran dan kematian atau samsara. Hanya dengan keyakinan semacam itu, maka Anda akan memiliki usaha yang bersemangat untuk membangun kediaman para mulia. Some people say that they cannot believe anything without their own experience. In some cases, faith follows fact, but in other cases, faith comes first, and fact is found later by experience. For instance, in order to go to a place for the first time, you need to have faith in necessary information given by someone trustworthy. Only with such particular faith will you succeed to go there by train, by boat, or by flight, as recommended. Without faith, you can be nowhere. In many cases like this, faith comes first. Facts are found later. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak percaya terhadap apapun tanpa pengalaman mereka sendiri. Di dalam beberapa kasus, keyakinan akan mengikuti fakta. Tetapi di beberapa kasus yang lainnya, keyakinan datang lebih dahulu. Dan kemudian fakta akan ditemukan nantinya dengan pengalaman. Sebagai contoh, untuk dapat pergi ke suatu tempat pada saat pertama kali, maka Anda perlu untuk memiliki keyakinan kepada informasi yang dibutuhkan, yang diberikan oleh seseorang yang dapat dipercaya. Hanya dengan keyakinan terhadap fakta semacam itulah, maka Anda akan mampu dengan sukses untuk pergi ke sana, baik dengan menggunakan kereta, dengan kapal, ataupun dengan pesawat, seperti yang direkomendasikan. Tanpa adanya keyakinan, maka Anda tidak akan mencapai tujuan manapun. Di dalam kasus semacam ini, keyakinan
datang lebih dahulu dan fakta akan ditemukan nantinya. So only when you practice with faith in advice given by someone trustworthy will you succeed to dwell in the abode of Noble One, which is characterized by realization of Nibbana and liberation from all kinds of suffering. Otherwise, you have to live only in an ordinary house, exposed to all kinds of danger throughout the cycle of birth and death. Dengan demikian, hanya ketika Anda praktis dengan keyakinan dari saran-saran yang diberikan oleh seseorang yang dapat dipercaya, maka Anda akan mampu untuk sukses, untuk tinggal di kediaman para mulia yang diciri-cirikan dengan merealisasikan nibbana dan pembebasan dari segala macam penderitaan. Jika tidak demikian, maka Anda haruslah hidup di rumah-rumah biasa yang akan terpapar oleh segala macam bahaya selama Anda hidup di dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Again, on your arrival at your destination for the first time, you need to check whether you have to come to the right place. When you find yourself to be in the right destination, you can then draw conclusion that your journey by train, by boat, or by flight is correct. Or the travel information or the advice you have received is correct. Then the faith becomes well established based on your own experience. Ketika Anda mencapai tujuan Anda pertama kalinya, Anda perlu untuk memeriksa ulang apakah Anda telah sampai di tempat yang benar. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah sampai di tempat yang benar, di tujuan yang benar, maka Anda akan menarik kesimpulan bahwa perjalanan Anda baik dengan menggunakan kereta api, dengan kapal, ataupun dengan pesawat adalah benar. Dan informasi-informasi dari perjalanan Anda atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada Anda adalah benar. Ketika keyakinan menjadi terbangun dengan mapan berdasarkan pengalaman Anda, pada saat itu Anda akan tahu. In the same way, you first have to practice the mindfulness meditation by the faith in instruction given by a trustworthy teacher, but later you find yourself develop concentration and insight to a remarkable extent. Then there will arise the strong faith based on your own experience that the method is the true teaching, the authentic teaching of the Buddha. Furthermore, such faith will come unshakable when you gain a breakthrough in the Dhamma, Avajja Pasara. Dengan cara yang sama,
Ketika Anda pertama kali berlatih perhatian penuh ini yang diberikan, demikian pula lah ketika Anda pertama kali berlatih perhatian penuh ini dengan keyakinan bahwa instruksi yang diberikan kepada Anda adalah instruksi yang diberikan oleh orang yang dipercaya, guru-guru yang dipercaya. Dan kemudian Anda dapat menemukan di dalam Anda sendiri. Anda mengembangkan konsentrasi, mengembangkan perhatian penuh, sampai mencapai tingkatan yang luar biasa. Pada saat itulah akan muncul keyakinan yang kuat dari pengalaman yang Anda dapatkan sendiri, bahwa metode yang Anda dapatkan tersebut adalah metode atau ajaran yang benar, ajaran yang asli dari Sang Buddha. Lebih jauh lagi, keyakinan semacam ini tidak akan dapat goyahkan, keyakinan yang tidak dapat atau tidak mudah tergoyahkan ketika Anda mencapai penerobosan dari Dhamma atau awecca pasada. Is it important to have faith in the benefits of mindfulness before you give it a try? Mindfulness meditation is time test method, which is the Buddha's authentic teaching, what recommending come and see Ehipasika. In the one, for example, you would not recommend people to try lousy food because they would blame you when they find it tasteless. On the other hand, if you recommend or feed them good food, they will definitely thank you for that. Apakah penting untuk memiliki keyakinan di dalam manfaat dari meditasi, dari perhatian penuh sebelum Anda memulai latihan? Meditasi perhatian penuh adalah suatu metode yang teruji oleh waktu, yang merupakan ajaran asli dari Sang Buddha dan layak disarankan. Datang dan lihatlah Ehipasika. Di dunia, sebagai contoh, Anda tidak akan merekomendasikan orang-orang untuk mencoba makanan-makanan yang tidak enak atau tidak lezat, karena mereka akan menyalahkan Anda ketika mereka menemukan bahwa apa makanan yang disarankan oleh Anda tersebut adalah makanan yang terasa hambar. Dengan kata lain, jika Anda merekomendasikan atau memberi makan, mencoba makanan kepada mereka, maka Anda akan memberikan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang lezat. Mereka dengan pasti akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas makanan-makanan yang lezat. In the same way, when people following your advice, develop mindfulness, find it beneficial, they will be much grateful to you. Indeed, the Buddha's teaching is time test, and therefore, what recommending, come and see, meaning give it a try. This fact manifests one of the well-known attributes of the Dhamma, worthy of come and see Ehipasika. As I mentioned earlier, it is important to have a faith in the benefits of the mindfulness before you give it a try. Such faith is a prerequisite to build the noble abode Ariyawasa, like the money necessary to build a circular house.
Dengan cara yang sama, ketika orang-orang mengikuti nasihat Anda, mengembangkan perhatian penuh, dan mendapatkannya memiliki manfaat, mereka akan merasa berterima kasih kepada Anda. Bahwa memang benar, ajaran yang Buddha berikan merupakan ajaran yang teruji oleh waktu, dan karenanya layak untuk direkomendasikan, layak untuk disarankan. Datang dan lihatlah. Artinya, cobalah. Ini adalah suatu kenyataan yang menandakan salah satu dari ciri-ciri sifat-sifat yang sangat terkenal dari Dhamma, yaitu layak untuk datang dan lihat, ehi pasiko. Seperti yang telah disebutkan di awal, sangatlah penting untuk memiliki keyakinan di dalam manfaat dari perhatian penuh sebelum Anda mencobanya. Keyakinan semacam ini adalah suatu persyaratan awal untuk membangun kediaman para mulia atau Arya Wasa. Seperti halnya uang yang diperlukan untuk membangun rumah-rumah duniawi. Is it also necessary to have strong will and aspiration to attain the Megaphala and Nirvana in this very life? It is also necessary to have strong will and aspiration to attain the Megaphala and Nirvana in this very life. Equally important is tireless and relentless effort in the practice. These are kinds of entrance fee to the abode of Noble One. So if you have sufficient faith, will, and energy, you can afford to build or to dwell in the abode of Noble One. Endowed with such quality as faith, will, and effort, you will become mindful of all the phenomena manifested at the sixth sense door while you are engaged in daily activities like going, standing, ending, eating, and so on. Apakah diperlukan untuk memiliki kemauan yang kuat dan aspirasi atau cita-cita untuk mencapai Magaphala dan Nibbana di dalam kehidupan ini? Hal ini sangatlah diperlukan untuk memiliki kemauan yang kuat dan cita-cita atau aspirasi untuk mencapai Magaphala dan Nibbana di dalam kehidupan ini. Sama pentingnya untuk tidak mengenal lelah dan pantang mundur, usaha yang pantang mundur dalam latihan. Hal-hal ini adalah dapat dikatakan sebagai biaya maksud untuk dapat tinggal di kediaman para mulia. Jika Anda memiliki keyakinan, usaha, dan keinginan yang cukup, maka Anda memiliki atau Anda akan mampu untuk membangun atau tinggal di kediaman para mulia. Diberkahi dengan kualitas-kualitas semacam itu, seperti keyakinan, keinginan, dan usaha, maka Anda akan mampu penuh perhatian terhadap fenomena-fenomena apapun yang muncul dari keenam pintu indria ketika Anda terlibat di dalam kegiatan sehari-hari Anda, seperti berjalan, berdiri, makan, dan sebagainya. To be mindful means to build or stay in the abode of Noble Ones.
In other words, every moment of mindfulness means one step closer to liberation from the danger of willful rebirths. In due course of time, the development of mindfulness will lead to progressive stages of insight, culminating in the attainment of Nirvana. Thus, you will become one of the noble ones who possess the noble abode and reside there peacefully and gracefully. Penuh perhatian artinya adalah untuk membangun atau tinggal di kediaman mulia. Dengan kata lain, setiap saat dari perhatian penuh tersebut artinya adalah semakin satu langkah semakin dekat kepada pembebasan dari bahaya-bahaya lahir di alam-alam rendah. Dan pada saatnya akan mengembangkan perhatian penuh ini akan mampu membantu Anda maju secara cepat dalam tingkatan-tingkatan perhatian pandangan terang. Dan pada puncaknya adalah untuk mencapai Nibbana. Dan Anda akan menjadi salah satu dari para mulia, mereka yang memiliki kediaman di tempat para mulia tadi, dan tinggal di kediaman tersebut dengan damai dan dengan hormat. Which kind of house would you like to live in? A beautiful mansion or a humble cottage or in the open space as a homeless on the roadside? If you ask people which kind of house they would like to live in, a beautiful mansion or a humble cottage or in the open space as a homeless on the roadside, I'm sure nobody will say they want to be homeless. They will not even want to live in a humble cottage. Everyone, I'm sure, would like to dwell in a beautiful mansion because they would be safe, elegant there. Rumah semacam apakah yang ingin Anda tinggali? Rumah yang mewah ataukah pondok yang sederhana? Atau Anda ingin tinggal di tempat yang terbuka seperti mereka yang tidak berumah, yang tinggal di pinggir-pinggir jalan? Jika Anda bertanya kepada orang-orang, tempat kediaman seperti apakah yang mereka ingin tinggali? Rumah yang mewah ataukah pondok yang sederhana? Ataukah tinggal di tempat yang terbuka seperti mereka yang tanpa rumah, yang tinggal di pinggir-pinggir jalan? Saya yakin tidak ada seorang pun yang berkata bahwa mereka berkeinginan untuk tanpa rumah. Mereka bahkan tidak berkeinginan untuk tinggal di rumah atau di pondok yang sederhana. Setiap orang, saya yakin, berkeinginan untuk tinggal di rumah yang mewah karena mereka akan merasa aman dan merasa terhormat jika mereka tinggal di rumah yang mewah tersebut. Similarly, in the round of rebirths, you should think about what kind of residence you want to dwell in, the noble ones above, Ariyavasa, or the common people's lousy house. You yourself have to answer this question. Nobody else can do on your behalf. But if you ask me the same question, my choice is, of course, the above all noble ones. But
I am not very sure whether there is anyone who would like to live in a lousy residence of common people. Of course, the abode of level 1 is of high standard and well guarded. Dengan cara yang sama, di dalam lingkaran kelahiran dan kematian, Anda haruslah berpikir, tempat kediaman macam apakah yang Anda ingin tinggali? Kediaman para mulia atau Arya Wasa, ataukah tempat di mana orang-orang umum tinggal di rumah-rumah yang sederhana, rumah-rumah yang jelek? Anda sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan ini. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan bagi Anda. Jika Anda bertanya kepada Sayadaw pertanyaan yang sama, maka Sayadaw akan memberikan pilihannya bahwa beliau pasti akan memilih kediaman para mulia. Tetapi Sayadaw tidak dapat secara yakin merasa apakah ada di antara kalian yang berkeinginan untuk tinggal di rumah-rumah yang jelek tadi, tempat di mana orang-orang secara umum tinggal. Pada akhirnya, tentunya, kediaman dari para mulia ini adalah kediaman yang memiliki standar yang tinggi dan terjaga dengan baik. Before I stop Dhamma talk, let us recite the 3 mottos from Mahasi Sayadaw again that I have given to you in the beginning of the Dhamma talk. Number 1, the more continuous the mindfulness, the better the concentration. Sebelum Sayadaw menghentikan Dhamma talk beliau, maka marilah kita bersama-sama mengulang kembali ketiga moto yang telah diberikan oleh Sayadaw di awal Dhamma talk ini. Yang pertama, semakin berkelanjutan perhatian penuh kita, maka konsentrasi akan menjadi semakin baik. The better concentration, the sharper the insights. Dengan semakin baiknya konsentrasi, maka perhatian penuh pandangan terang kita juga akan menjadi semakin tajam, semakin meningkat. Number 2, be mindful of whatever manifested, be thus guarded by mindfulness at all times. Yang kedua, penuh perhatianlah terhadap apapun yang muncul, dan dengan demikian selalulah terjaga oleh perhatian penuh. Number 3, the longer you are mindful, the longer you can dwell in the abode of noble ones. Dan yang ketiga, semakin lama Anda penuh perhatian, maka semakin lama Anda akan mampu tinggal di kediaman para mulia. Kita akan mengulang moto tadi bersama-sama 3 kali. Yang pertama, semakin berkelanjutan perhatian penuh, maka konsentrasi akan menjadi semakin baik. Dan dengan semakin baiknya konsentrasi, maka pandangan terang akan juga menjadi semakin baik, semakin meningkat. Yang kedua, penuh perhatianlah terhadap apapun yang muncul, dan dengan demikian selalulah terjaga oleh perhatian penuh. Yang ketiga, semakin lama Anda penuh perhatian, maka semakin lama Anda akan dapat tinggal di kediaman para mulia.
Kita ulang kembali. Yang pertama, semakin kita memiliki perhatian penuh yang terus-menerus, akan semakin baik konsentrasi. Dan dengan semakin baiknya konsentrasi, maka pandangan terang akan menjadi semakin baik, semakin meningkat. Yang kedua, perlu perhatianlah terhadap apapun yang muncul. Dan dengan demikian selalu terjaga oleh perhatian penuh ini. Yang ketiga, semakin lama Anda penuh perhatian, maka Anda akan semakin lama tinggal di kediaman para mulia. Satu kali lagi. Semakin kita memiliki perhatian penuh yang terus-menerus, konsentrasi akan semakin baik. Dan dengan semakin baiknya konsentrasi, maka pandangan terang akan menjadi semakin baik, semakin meningkat. Yang kedua, penuh perhatianlah terhadap apapun yang muncul. Dan dengan demikian selalu terjaga oleh perhatian penuh. Yang terakhir, semakin lama Anda penuh perhatian, maka semakin lama Anda akan tinggal di kediaman para mulia. May all of you dwell in the abode of noble ones, well safe, well guarded, longer and longer. Shadow pada akhirnya mengharapkan bahwa Anda semua akan mampu untuk tinggal di kediaman para mulia tersebut yang terjaga dengan baik, memiliki standar yang tinggi dalam waktu yang semakin lama. Jadi dengan demikian Dhamma Desana, Dhamma Talk selesai sampai di sini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan sadu 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Thank you and Anumodana Sayadaw Phaya for delivering this Dhamma Talk to all of us today. Kami akan melanjutkan dengan sharing merit. Continue with sharing merit with Venerable Sayadaw. Idame punyang, idame punyang, asawakaya waham, hodu, iman me, idame punyang, idame punyang, nibanasa, pacayo, hodu, Sapa Imano Punya Bagam Sapa Sadanam Dima Sabri Sada Sukita Bawan Next, we will have photo session with Sayadaw, Siale, and all participants. Please turn on your camera. Selanjutnya, sesi foto bersama Siale dan seluruh peserta. Mohon untuk menyalakan kamera.
foto tapos ya dia aku kasih dia aku mana itu kok aku dia di dulu kamu Ya. Mama. Mungkin agak sedikit menunggu karena beberapa peserta ada beberapa slide. Saya do, we will wait for a while. Mama, ya. Baik, we finish the photo shadow. Sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, saya ingin menyampaikan jadwal kegiatan Yasati berikutnya, yaitu online ODM yang dibimbing oleh Sayale Docharudasini pada tanggal 29 November 2020. Informasi selengkapnya dan pendaftaran dapat dilihat di Facebook atau Instagram Yasati. Before we end this meeting, I would like to announce Yasati next schedule. We will have online one-day mindfulness conducted by Siale Docharudasini on 29 November 2020. Further information and registration can be seen in Yayasan Satipatthana Indonesia Facebook and Instagram. Thank you, Sayadaw. Thank you to Sayadaw, Siale, and devotees who have attended today's Dhamma talk. Terima kasih kepada Sayale dan saudara-saudari sedama yang telah hadir dalam Dhamma talk ini. Buddhang Sasanam Chiranti Tatu. May Buddha Sasana last forever. Semoga Buddha Sasana bertahan selamanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah. We will close the meeting now. Thank you for all and have a good evening. Terima kasih semuanya. Kalian.